Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk. Silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Ini dengan Mbak siapa ini? Dengan Dava Din Anisha. Berarti saya panggil Mbak Dava aja ya. Ya, boleh. Saya perkenalkan, nama saya Azra Fidela Agusti, bisa dipanggil Mbak Azra atau Bu Azra, senyamannya Mbak Dava aja. Gimana kabarnya Mbak Dava hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Sebelum kesini apa ada kegiatan lain atau dari rumah langsung kesini? Saya habis kerja ini barusan pulang kerja. Oh, berarti pulang kerja. Iya. Kerja di mana Mbak? Saya kerja di Tanjung Sari di warehouse-nya online shop. Online shop. Berarti di bagian pemasaran gitu-gitu ya? Ya, saya kerja jadi admin dan marketing, terus ada juga jadi sales. Oh gitu. Di Tanjung Sari tuh berarti pergudangan gitu Mbak? Iya, jadi saya itu kayak mengontrol stok-stok di marketplace, terus habis itu saya memasarkan barang supaya produk saya itu produk yang dijual di perusahaan saya itu gimana caranya supaya laku di pasaran. Terus saya juga riset kayak gimana caranya barang yang saya jual, barang perusahaan yang saya jual ini bisa terjual dan bisa meraih banyak banget keuntungan di penjualan tersebut. Wah, berarti keren ya pekerjaannya Mbak Dava ini. Ya. Sudah berapa lama Mbak kerjanya? Saya sudah kurang lebih 2 tahun, jadi hampir 2 tahun. Bulan Januari ini saya udah 2 tahun. 2 tahun berarti udah lumayan lama ya. 2 tahun itu Mbak Dava kerja di satu tempat atau di lain tempat itu? Jadi saya itu habis kuliah, jadi kan saya lulus kuliahnya itu 2023. Habis kuliah belum 1 bulan udah dapat kerja, ya kerja di Tanjung Sari itu tadi. Jadi saya kerja dari 2023 sampai ini penghujung 2024, terus Januari 2025 besok saya udah 2 tahun kerja di sana. Wah, berarti udah hebat ya Mbak Dava, langsung dari lulus kuliah langsung kerja. Jarang loh ada lulusan langsung dapat kerja. Ya, makasih. Kalau Mbak, berarti Mbak Dava ini baru pulang, tadi kan bilang baru pulang kerja ya? Ya. Berapa jam kerjanya Mbak Dava? Jadi saya itu masuk jam 8 pagi, terus saya pulangnya jam 5 sore. Waduh, lama ya, berarti berapa jam? Hampir 9 jam. Tapi saya kan jam 12 itu istirahat. Jadi jam 12 istirahat sampai jam 1 istirahat, sholat, makan. Jadi kurang lebih kerjanya 8 jam lah. Berarti udah lumayan lama ya, tapi karena mungkin sudah kebiasaan jadi enjoy. Baik, karena kita sudah berbicara seputar kegiatan Mbak Dava hari ini, terkait kedatangan Mbak Dava hari ini, ada yang mau disampaikan atau diceritakan dengan saya? Oh iya, jadi saya itu kan sebenarnya beban di kehidupan saya itu kan karena pekerjaannya, bukan karena lingkungan pekerjaan atau bos yang toksik. Enggak, bos saya itu benar-benar baik. Bahkan bos saya itu sangat-sangat peduli dan care. Teman-teman saya di pekerjaan saya juga benar-benar baik, jadi nggak ada sikut-sikutan, nggak ada membicarakan orang di belakang, nggak ada sama sekali. Tapi masalah dan beban utama saya itu ketika saya berhadapan dengan customer. Jadi customer saya itu benar-benar kayak apa ya, kalau bisa dibilang itu keras lah intinya. Karena saya kan marketing. Jadi saya itu kadang bertemu dengan customer yang cukup kontradiktif lah ya dengan dengan apa yang saya mau gitu loh. Jadi kayak saya kan bekerja sebagai marketing dan sales ya, dan admin juga. Jadi saya tuh bertemu dengan reseller, terus bertemu dengan customer yang benar-benar kadang itu
kelakuannya sangat-sangat di luar nalar, bahkan mereka itu kadang mengumpat hingga emosi, dan itu membuat saya kepikiran. Berarti Mbak Dava ini sudah enjoy dengan lingkungan kerjanya, cuma sedang ada masalah dengan customer begitu ya. Benar kan? Baik, karena sebelum kita beranjak lebih jauh, apa Mbak Dava sudah pernah ikut konseling? Belum pernah. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan kepada seseorang yang mengalami masalah. Di sini saya sebagai konselor yang menjadi fasilitator Mbak Dava untuk mengatasi masalah Mbak Dava sendiri. Jadi selesai atau tidaknya masalah Mbak Dava saat ini itu tergantung minat dan niat Mbak Dava ingin menyelesaikannya, seperti itu. Dan juga dalam konseling ini ada beberapa pertemuan nih Mbak Dava. Untuk pertemuan ini untuk meninjau bagaimana proses kelanjutan Mbak Dava untuk yang selanjutnya, agar mungkin apa yang perlu dibenahi seperti itu untuk segera selesai seperti itu. Dan juga setiap pertemuan itu ada batasan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Mbak Dava untuk hari ini mau di menit yang 30 atau 45? 30 menit aja. Baik, pertemuan kita hari ini cukup di 30 menit saja ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya saya ada waktu di hari Senin sampai Kamis Mbak. Untuk jamnya saya bebas, mungkin berakhir sampai jam 5 sore seperti itu. Mbak Dava ingin dijadwalkan di hari apa? Kalau Jumat nggak bisa ya Bang, soalnya saya kan free-nya itu hari Jumat. Jadi kayak pekerjaan saya itu dari hari Senin sampai Kamis itu memang hektik banget, jadi kayak padat banget gitu. Saya jadi pengennya hari Jumat gitu, bisa apa enggak? Maaf banget nih Mbak Dava, kayaknya nggak bisa karena jadwal saya tuh Senin sampai Kamis saja. Jadi Jumat saya sudah tidak bisa melayani konseling dengan Mbak Dava seperti itu. Mungkin mau dijadwalkan di hari lain? Ya, bentar. Kalau gitu hari Kamis aja deh. Hari Kamis kan saya itu ada istirahat jam 12, jadi sekitaran jam 12-an hari Kamis jam 12. Oke, kita jadwalkan pertemuan selanjutnya di hari Kamis jam 12 ya. Nah, dari yang Mbak Dava tadi sampaikan, Mbak Dava ini kan tadi merasa kalau lingkungan kerja Mbak Dava ini nyaman untuk Mbak Dava sendiri, dan permasalahan Mbak Dava ini pada customer. Bisa dijelaskan lebih detailnya seperti apa? Jadi saya itu kan, ya kan seperti yang saya ceritakan tadi, dari segi bos saya itu peduli, orangnya peduli dan care banget sama saya dan karyawan-karyawan yang lain. Bahkan dia itu tidak pernah menekan karyawannya. Terus teman-teman saya di pekerjaan juga benar-benar baik-baik banget dan lucu-lucu dan selalu menghibur saya gitu. Cuman ada sih satu atau dua masalah dengan teman kerja, tapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Cuman di masalah hidup saya itu kadang ada customer yang, bagaimana ya saya menjelaskannya, saya itu kadangnya kan ada customer, jadi customer semisal customer itu pengen beli barang A, tapi saya berikan harga, misal harga modalnya itu 50.000 ya, saya berikan harga semisal 55.000, tapi customer saya ini nggak mau, dan dia itu pengen harga 45.000, dan saya itu bilang, mohon maaf Pak, karena ini modalnya saja itu 50.000 gitu loh, harga modal awalnya itu 50.000, jadi saya tidak bisa memberikan 45.000. Tapi kadang customer saya ini marahnya itu bahkan sampai membentak-bentak, bahkan sampai mengatakan bahwa kok kamu nggak bisa kerja, kamu ini gini, saya laporkan kamu ke bos kamu gitu. Mungkin itu saya biasa saja ya, mungkin kayak
oh yaudah gitu. Tapi ada suatu waktu di mana customer saya ini bahkan memaksa pihak lain. Jadi kan saya itu kalau mengirim barang, saya mengirim barang itu lewat Gojek kan, lewat Gojek. Jadi kalau dia beli barang dikirimnya itu pakai Gojek. Jadi Gojek motor bisa, Gojek mobil bisa, bahkan pakai truk juga bisa. Jadi kayak kita nyewa Lalamove truk gitu loh. One day mereka itu customer saya itu membeli barang dengan kardus yang benar-benar besar banget, bahkan itu besarnya itu sepinggang manusia gitu. Saya bilang, baiklah kita kirim ya menggunakan gosen mobil, karena kan itu besar banget kan kardusnya. Terus customer saya marah, bilang, lo nggak bisa, saya ini harus memotong biaya pengiriman, coba kirim pakai motor gitu kan. Nah saya bilang, maaf kak nggak bisa, karena ini benar-benar besar banget kardusnya ini benar-benar besar, dan bahkan saya tidak yakin kalau saya bisa mengirim kardus dengan besar seperti itu dengan motor gitu loh. Tapi kan saya itu malah marah dan bilang kayak, kamu kalau misalkan ada itu bertanggung jawab gitu, bahkan membentak saya dan bahkan mengancam saya. Dan saya mengatakan bahwa mohon maaf kak, ini tidak bisa. Nah terus habis itu saya bilang, mohon maaf kak, karena saya itu tidak yakin mengirim kardus sebesar itu dengan motor, karena kasihan Gojeknya juga. Motor loh ya, itu drivernya kalau membawa ya, drivernya itu membawa kardus seperti itu, oleng gitu loh. Tapi customer saya ini marah-marah, bahkan mengatakan bahwa saya itu bodoh, saya tidak bisa berpikir dengan logika. Dan bahkan saya itu pernah dibentak-bentak langsung di gudang. Jadi orangnya tuh datang langsung ke gudang untuk membentak saya. Dan ya sudah ya, saya bilang ya sudah kita kirim pakai motor. Kita kirim pakai motor. Dan Gojeknya itu malah memarahi saya juga, karena ya kalau di logika saja. Terus saya tunjukkan chat saya dengan customer saya. Mohon maaf kak, ini saya sudah memaksa untuk pakai mobil, pengirimannya pakai mobil, tapi customer saya mengatakan bahwa pakai motor saja bisa. Dan akhirnya mungkin itu bisa diselesaikan ya, tapi saya di situ kepikiran kayak, kenapa saya tidak bisa mengusahakan supaya meyakinkan customer saya untuk mengirim pakai mobil? Apakah saya memang sebodoh itu gitu loh. Dan akhirnya oke lah, saya mengalah pakai motor, dan ada salah satu driver yang mau, oke, itu clear. Dan ada lagi kasus di mana customer saya ini membeli barang. Dia itu membeli barang malam tengah dini hari, kalau nggak salah itu jam 12 malam ya. Dan dia minta dikirim jam 5 pagi. Nah itu saya bilang, mohon maaf kak, ini kita saja buka gudangnya itu jam 8 pagi dan kita tidak bisa mengirim seperti itu. Dan akhirnya customer saya bilang, ya itu buka aja gudangnya, memaksa dan memaki-maki saya dan bahkan mengancam saya. Dan itu membuat saya kepikiran seperti kayak, apakah memang saya sebodoh itu atau saya tidak setegas itu? Apakah saya memang pantas untuk diperlakukan demikian gitu. Jadi selama 2 tahun Mbak Dava bekerja ini cukup banyak ya permasalahan, terutama dari customer seperti itu ya. Lalu perasaan Mbak Dava saat menerima ujaran dan komentar dari customer setiap hari itu apakah seperti apa? Apakah marah atau kecewa atau sedih atau sakit hati? Saya sih lebih ke sedih dan sakit hati ya, karena apa ya, saya tidak biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Maksudnya saya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti saya dibentak-bentak dan disalahkan atas kesalahan yang bukan salah saya gitu. Itu adalah sikap egois Anda, tapi kenapa saya yang harus dibentak-bentak gitu. Dan saya juga merasa sedih karena saya ini melakukan apa yang seharusnya saya kerjakan, tapi kenapa Anda dengan segala keegoisan Anda membentak saya dan mengatakan bahwa saya itu bodoh, saya itu ini dan itu. Padahal customer saya yang lain tidak ada yang seperti itu.
tapi ini kan customer saya kan customer langganan ya, jadi mau tidak mau harus saya layani gitu loh customernya. Jadi mau tidak mau saya harus mengusahakan bagaimana caranya supaya customer ini tidak lari ke tempat lain gitu. Tapi customer ini bahkan membandingkan saya dengan sales dan marketing yang lain, bahkan mengatakan bahwa kamu itu tidak bisa bekerja, kamu itu adalah orang yang tidak cocok di pekerjaan ini. Karena apa? Kamu itu gini, kamu tidak bisa manage ini. Dan itu buat saya berpikir bahwa 2 tahun saya bekerja ini sia-sia karena saya dicap seperti itu oleh orang yang temperamental gitu. Dari yang Mbak Dava sampaikan tadi, Mbak Dava merasa sedih dan sakit hati sama komenan dari customer Mbak Dava yang membuat Mbak Dava ini kayak merasa dibodoh-bodohi seperti itu. Lalu saat merasa sakit hati atau sedih tadi itu, apa yang Mbak Dava lakukan? Ya, saya hanya merenungi diri saja sih, karena saya mencoba untuk mengimprove diri saya menjadi yang lebih baik. Tapi masalahnya bukan di saya gitu loh. Permasalahan utamanya adalah dia. Karena dia yang egois, dia yang temperamental. Kenapa saya yang harus improve? Kenapa saya yang harus sedih dan kecewa seperti ini gitu loh? Karena itu adalah keegoisan customer saya, itu adalah temperamental customer saya. Dia yang tidak bisa mengontrol amarah. Tapi kenapa saya yang harus diperlakukan seperti ini, dan kenapa saya harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik, padahal permasalahannya ada pada dia gitu. Lalu apa yang Mbak Dava inginkan, apa yang Mbak Dava inginkan terhadap customer Mbak Dava ini? Apa Mbak Dava ingin lebih dihargai atau lebih yang seperti apa? Ya, saya ingin lebih dihargai sih, karena saya bekerja di bidang ini tidak 1 bulan atau 2 bulan. Saya bekerja di bidang ini hampir 2 tahun. Dan bahkan kalau semisal untuk profesionalitas sendiri, saya sangat-sangat profesional. Saya selalu tepat waktu dan saya selalu fast respon ketika beliau memberikan pesan pada saya, atau saya selalu mengirimkan barang tuh dengan tepat waktu. Saya ingin selalu dihargai gitu. Bukan selalu sih, ada kalanya saya ingin dihargai. Bahkan tidak usah berkata seperti itu pun saya sudah paham gitu apa keinginan dia, dan saya tahu dia ingin menekan harga lebih rendah daripada harga yang asli. Dia ingin menekan harga ongkir untuk dia bisa menjual dengan harga yang murah. Tapi mohon maaf, itu benar-benar sangat membuat saya tertekan gitu loh, karena dia menekan harga, dia menekan ongkir, tapi dia juga menekan diri saya, menekan mental saya. Berarti Mbak Dava ini selain merasa sakit hati juga merasa tertekan seperti itu. Tapi bukannya itu memang salah satu bentuk pekerjaan Mbak Dava? Iya, mungkin kalau semisal itu semua orang itu bertingkah seperti itu, mungkin saya paham, mungkin itu kesalahan saya. Tapi hanya dia yang seperti itu ke saya, dan itu adalah customer saya yang selalu membeli di saya, dan dia selalu melakukan hal tersebut berulang-ulang kali. Kalau semisal customer saya seperti itu, semuanya seperti itu, mungkin kesalahan ada di diri saya. Tapi hanya dia yang seperti itu, berarti kan dia yang salah. Tapi kan dia menjadi langganan toko Mbak Dava. Apa kalau Mbak Dava bersikap seperti itu, apa dia juga memberi ancaman? Iya. Ancamannya apakah membuat Mbak Dava ini merasa terbebani atau merasa seperti di ujung tanduk, seperti akan dipecat? Iya, karena dia kan punya nomor bos saya. Jadi dia mengancam bahwa dia akan menghubungi bos saya dan mengancam akan membuat saya kehilangan pekerjaan seperti itu.
apakah pendapat dari customer langgananmu ini dapat menilai semua kinerjamu selama 2 tahun ini? Ya sebenarnya sih tidak, karena customer saya ini kan cuma satu yang bermasalah. Customer yang lain tidak ada masalah, tapi masalahnya adalah customer satu ini berkali-kali order di saya, jadi dia selalu repeat order ke kita, dan itu menyebabkan banyak sekali cacian dan kritikan yang saya terima, dan ancaman-ancaman terhadap customer saya untuk melaporkan ke bos saya seperti itu. Menurut saya sih secara keseluruhan kinerja saya baik-baik saja, cuman permasalahannya adalah customer ini berkali-kali gitu loh membeli saya dan membeli produk di saya, dan berkali-kali juga mencaci maki saya. Apa masuk akal karena pendapat dari customer langgananmu ini membuat kamu merasa lebih buruk kinerjamu, padahal semua customer yang kamu tangani merasa lebih puas kalau kamu yang ngerjain. Mungkin ya, mungkin itu tidak masuk akal, tapi entahlah, bagaimana menurut Anda? Ya menurut saya kalau kamu sudah berusaha lebih baik, ya cukup seperti itu. Tapi bagaimana kalau nanti customer saya mengancam saya untuk mengadukan ke atasan saya? Kan dia memiliki nomor atasan saya, dan seringkali mereka bilang kalau kamu tidak memberikan harga barang ini dengan lebih murah, saya akan melaporkan Anda ke atasan Anda. Bagaimana situasi tersebut? Saya harus menghadapi situasi tersebut. Nah, kalau kamu sudah menghadapi situasi seperti itu, kita coba untuk merubah pemikiranmu dengan mungkin kamu dengan melampirkan bukti-bukti. Pastikan dalam pemesanan tersebut ada chat untuk menghubungi satu sama lain. Kamu bisa coba untuk memberikan bukti chat atau bukti lainnya yang menurutmu valid untuk diberikan kepada atasanmu. Mungkin seperti yang kamu sampaikan tadi di awal, kan katamu bosmu itu sangat baik, dan saya kira mungkin bosmu itu netral lah, tidak memihak tidak saling memihak gitu. Mungkin dengan kamu melampirkan bukti dan bukti-bukti kuat terkait kelakuan dari customer langgananmu ini, mungkin atasanmu bisa memaklumi dan merasa untuk tidak memberikan surat keluar untuk kamu seperti itu. Baik, apa ada yang ingin dibicarakan lagi, Mbak Dava? Sudah cukup sih untuk saat ini, dan nanti jika atasan saya ini merespon hal atau memihak ke customer saya, lebih baik saya berkonsultasi untuk jadwal yang selanjutnya. Baik, sepertinya sudah 30 menit kita konseling hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin berterima kasih dengan Mbak Dava karena sudah datang ke sini dengan sukarela, ingin bertemu saya dan menceritakan semua masalah yang dipendam Mbak Dava selama ini. Terima kasih sudah memberikan konsultasi ke saya dan beberapa hal yang harus saya hadapi. Saya pamit terlebih dahulu. Ya, sama-sama Mbak Dava, silakan hati-hati di jalan.